Halo guys, kembali lagi bersama saya Anissa Nursafita Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja itu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ada 3, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua target pasar, dan yang ketiga yaitu ada positioning. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Definisi dari segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen yang lebih baik. Di dalam segmentasi pasar, kita harus memilih kelompok pelanggan yang akan menjadi fokus perusahaan dan kemudian menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Hal yang paling utama dalam melakukan segmentasi pasar yaitu dengan cara mengidentifikasi pelanggan, mengidentifikasi karakteristik dan preferensi pelanggan potensial yang akan menjadi target pasar untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jenis-jenis segmentasi pasar ada 4. Yang pertama yaitu demografis, yang kedua geografis, yang ketiga psikografis, dan yang keempat yaitu perilaku konsumen. Untuk penjelasannya di slide berikutnya. Jenis-jenis segmentasi pasar yang pertama yaitu demografis. Segmentasi berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Yang kedua yaitu geografis. Segmentasi berdasarkan lokasi geografis seperti iklim, suhu, cuaca, wilayah, negara, dan kota. Yang ketiga yaitu psikografis. Segmentasi berdasarkan yaitu kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai, dan minat konsumen. Yang keempat yaitu perilaku konsumen. Segmentasi berdasarkan perilaku konsumen yaitu seperti kebiasaan pembelian, gaya hidup, tingkat loyalitas, dan preferensi. Di sini ada 3 contoh penerapan segmentasi pasar, yaitu yang pertama restoran fast food. Segmentasi ini berdasarkan preferensi makanan, budget, dan kecepatan pelayanan. Yang kedua yaitu produk kecantikan. Segmentasi ini berdasarkan jenis kulit, usia, dan preferensi kosmetik. Yang ketiga pakaian olahraga. Segmentasi ini berdasarkan jenis olahraga, usia, dan preferensi gaya olahraga. Manfaat dari segmentasi pasar adalah meningkatkan targeting yang efektif, kemudian mengembangkan produk yang lebih baik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, target pasar. Target pasar merupakan suatu kegiatan pengelompokan masyarakat berdasarkan segmentasi pasarnya. Dari hasil segmentasi pasar tersebut, maka akan dapat diperoleh data-data yang kemudian dapat menentukan segmentasi mana yang paling sesuai dengan karakteristik usaha yang akan dibangun. Penentuan target pasar dapat membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen dengan karakteristik konsumer tertentu. Target pasar merupakan bagian penting dalam mengukur dan menentukan potensi keberhasilan dalam membangun bisnis. Selanjutnya yaitu membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar, yaitu dengan memilih metode pemasaran yang tepat, dengan mempertimbangkan media yang akan digunakan oleh target pasar, yaitu apakah itu iklan di koran atau iklan di media sosial. Kemudian membangun sales funnel dengan membangun proses yang membuat pelanggan menuju produk atau jasa melalui iklan hingga menjadi pembeli. Selanjutnya yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan, yaitu membuat pelanggan tetap loyal dan merasa dihargai dengan memberikan pengalaman yang unik dan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga yaitu positioning produk. Positioning produk merupakan kemampuan menempatkan produk berupa barang atau jasa untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Tujuan dari positioning produk adalah untuk membedakan produk dari pesaing dan menciptakan persepsi yang unik di pasar untuk menempatkan suatu produk mendapatkan posisi yang lebih unggul di dalam benak konsumen.
Metode positioning pasar ada 3. Yang pertama yaitu analisis pasar, yaitu dengan cara melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua yaitu pemilihan lokasi dengan menentukan posisi yang diinginkan berdasarkan analisis pasar. Yang ketiga yaitu pelaksanakan rencana dengan merancang dan melaksanakan strategi pemasaran sesuai dengan yang ingin dipilih. Strategi membedakan produk dengan pesaing yaitu dengan cara menghadirkan fitur yang tidak dimiliki oleh pesaing, kemudian memberikan pengalaman pelanggan yang superior, dan kemudian menemukan cara yang baru atau unik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penerapan positioning dalam marketing mix yaitu produk. Produk tersebut harus sesuai dengan posisi yang diinginkan. Harga. Menentukan harga yang mencerminkan posisi produk di dalam pasar. Selanjutnya yaitu distribusi, mengatur saluran distribusi yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya yaitu ada promosi, mengomunikasikan pesan positioning melalui saluran pemasaran yang tepat. Contoh positioning produk yang sudah sukses yaitu ada smartphone dengan teknologi kinocinema, yaitu memiliki keunggulan pengguna menikmati pengalaman menonton film yang eksklusif. Selanjutnya ada smartwatch fashion dan tahan air dengan kombinasi mode dan kemampuan tahan air yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada sepatu lari performa tinggi, yaitu memberi dukungan dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh para pelari profesional. Kesimpulannya adalah segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam pemasaran yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran, mengenali kebutuhan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar seperti demografis, geografis, dan perilaku konsumen itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kita juga harus menggunakan metode pemasaran yang tepat dan membangun sales funnel yang dibuat untuk melakukan pemasaran terhadap target pasar. Terima kasih dan sampai jumpa.